Mereka telah dilahirkan, mereka juga diciptakan Tuhan. Mereka ada di antara insan di dunia, juga ada rasa kasih sayang. Mereka juga tak sengaja berada di antara hidup kita. Setiap jalan punya cerita. Di sini, di Kampung Duri, ada kisah yang tak biasa tentang persahabatan, perjuangan, dan seni. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta berdiri Teater Manekin. Teater Manekin dibuat oleh seorang transpuan yang sering dipanggil dengan sebutan Mama Ata. Seorang rumah bagi mereka yang seringkali tak terlihat di panggung dunia. Nama aku Sarta. Itu adalah nama pemberian dari kedua orang tuaku. Aku dilahirkan di Kampung Duri, Jakarta Barat, di tanggal 12 Januari 1968. Di komunitas, aku dikenal dengan panggilan Mama Ata. Di sini aku akan bercerita kisah hidupku. Sejak dilahirkan, aku memang lebih disayang oleh kedua orang tuaku dibanding adik bungsuku. Aku 5 bersaudara. Kakak perempuanku 2 dan 1 kakak laki-lakiku dan adik bungsuku laki-laki. Sejak kecil, aku memang lebih suka membantu ibu berbelanja ke pasar dan di dapur memasak membantu ibu. Aku adalah seorang tukang beca di pasar Pos Duri. Sedangkan ibuku berjualan nasi di warung pasar Pos Duri. Sejak dulu memang aku sudah berperilaku seperti perempuan. Bahkan orang-orang di sekitar pasar dan tetangga sering bilang, Ma Ani, itu adalah sebutan untuk emakku. Ma Ani, anaknya yang satu ini beda ya, bersih, cakep, kayak perempuan. Dan emakku selalu jawab, iya, ini mah waktu bikinnya pakai petromak, kata emakku sambil tertawa. Bagi mereka yang mengenalnya, Mama Ata bukan hanya seorang warga biasa di Kampung Duri. Dia adalah pengayom, tempat pulang bagi mereka yang seringkali merasa kehilangan arah. Sebuah sosok yang penuh cinta dan keteguhan. Bawah naungannya lahirlah Teater Manekin, sebuah kelompok yang tak hanya menjadi ruang ekspresi seni, tetapi juga keluarga bagi banyak orang. Dengan bimbingan Mama Ata, Teater Manekin tumbuh menjadi lebih dari sekedar teater. Ia menjadi napas baru bagi komunitas. Teater Manekin adalah nyawa yang terus bernapas di Kampung Duri, lebih dari sekedar pertunjukan. Ia menjadi ruang di mana seni bertemu dengan kehidupan, menyuarakan cerita-cerita lokal yang sering terabaikan. Dari naskah-naskah yang sederhana hingga pertunjukan yang penuh makna, Teater Manekin menjadi cerminan jiwa komunitasnya, penuh kehangatan, perjuangan, dan harapan. Mama juga tergabung dalam salah satu sanggar ya, atau komunitas teater Manekin yang terdiri dari teman-teman waria. Kami bergerak di bidang kesenian seperti berteater, berpuisi, bermonolog, seperti itu. Oke, di sini Mama mau bercerita sedikit tentang Kampung Duri. Kampung Duri adalah kampung terkumuh ya, terpadat di Asia. Nah, di sini memang banyak sekali transpuan yang transit dari transit
mereka terus menetap di sini ngontrak, terus ada juga yang jadi penduduk akhirnya jadi menetap di sini, jadi penduduk di sini, punya KTP di sini, punya kakak di sini. Untuk warga di sini sih ya dari RT itu sudah menerima kehadiran kami yang transpuan di sini itu dari tahun 77, 70-an lah ya, bukan 77. Jadi mama bilang dari tahun 70-an itu memang sudah banyak sekali transpuan yang menetap di sini. Kenapa? Itu karena yang tadi mama bilang, itu tempat transit yang asik. Jadi dari mana-mana, yang dari Kalimantan, yang dari Surabaya, dari Cirebon, itu banyak sekali di sini. Nah, jadi seiring bergantinya tahun, itu akhirnya berganti juga, tapi tetap banyak sekali transpuan di sini. Sampai dulu di tahun 70 itu ada satu tempat yang disediakan oleh pemerintah Jakarta lah ya. Pemerintah Jakarta itu gubernur Jakarta itu bernama Dome. Dome itu di Monas. Di situ tempat kami kaum transpuan berkumpul ya tahun 70-an, iya, di situ sih mama belum bergabung ya, tapi transpuan-transpuan yang terdahulu dari mama atau transpuan-transpuan yang sudah sepuh dan sudah tua merasakan dome itu seperti apa. Jadi di sana mereka joget-joget dangdut, mencari pasangan, bahkan ada yang sempat tinggal bareng, diberi rumah. Itu sih. Nah, kalau untuk kayak akses ke pelayanan kesehatan, pekerjaan di sini juga sangat terima. Oh iya, di sini untuk akses kesehatan sendiri sangat-sangat menerima ya di puskesmas manapun. Bahkan ada yang dengan nama perempuannya itu sudah dipanggil dengan nama perempuan. Bahkan mama sendiri ngalamin hal itu ya di rumah sakit apa di puskesmas Tambora. Itu dekat sekali dari sini. Puskesmas Tambora itu mama dipanggilnya mama. Bahkan dokternya sering sekali ngobrol dan suka katanya ngedengar mama cerita, katanya seru. Seperti itu sih. Jadi pelayanan di sini sangat baik. Juga di sini memang sudah ada ya untuk transpuan sendiri itu ada namanya klinik cinta. Klinik cinta juga ada di Puskesmas Tambora. Jadi itu khusus untuk melayani seperti pemeriksaan HIV dan kesehatan-kesehatan lainnya. Nah, untuk rata-rata transpuan yang tinggal di Kampung Duri itu bekerja sebagai apa? Kebanyakan maaf ya, di sini memang kebanyakan mengamen, tapi ada juga yang kerja di klub-klub malam gitu. Bukan klub malam sih, jadi makeup-makeup LC seperti itu. Banyak. Kalau mama sendiri kegiatannya kayak buka salon dan ngurus anak. Tapi transpuan di sini nggak mengalami diskriminasi kan tentang pekerjaan mereka. Oh enggak. Pernah sih terjadi diskriminasi itu seperti di KAI. Di KAI tapi itu kita sudah lapor ke Komnas Perempuan dan itu sudah direspon sangat baik ya karena kan juga Komnas Perempuan dan KAI itu sudah bekerja apa sih sudah ada apa sih MOU ya disebutnya sudah ada MOU-nya perjanjian seperti itu. Nah, dulu Mama tahu nggak kayak sejarah kayak pertama kali transpuan datang ke Kampung Duri dan mereka menetap di sini tuh kan selain karena mereka transit tuh karena apa? Oh, karena dulu di sini memang ada ya, ada, sesepuhnya yang sekarang juga sepertinya tinggal di daerah Petojo ya, itu jadi perias, jadi tukang rias. Nah, jadi disitulah itu Mami Maya namanya ya. Mami Maya itu benar-benar sesepuh kami di sini. Bahkan dia pernah jadi ketua waria se-DKI, seperti itu. Jadi, dari Mami ini, terus ada teman-teman yang datang, karena Mami juga sifatnya penolong dia ya. Jadi ditolonglah teman-teman, akhirnya dia mengontrak di sini sampai punya rumah di sini. Jadi seperti itu. Jadi pekerjaan mereka merias. Kalau zaman dulu merias dan nyanyi yang seperti mama tadi bilang di dome itu jadi mereka jadi bidua. Tapi kan kayak menurut Mama apakah Kampung Duri ini tuh kayak tempat yang paling nyaman untuk ditinggali sebagai seorang transpuan karena jadinya mereka pada tinggal di sini. Iya, di sini paling nyaman karena warga dan kaum kami itu bersatu seperti kerja bakti terus bahkan ronda malam pun kami sudah dilibatkan. Nah, tadi kan Mama cerita kayak Mama lahir dan besar di sini. Iya, Waktu masa-masa remaja Mama tuh di sini gimana sih? masa-masa remaja aku bahagia ya.
sangat senang di sini gitu. Karena kenapa? Karena ibu, bapak memang belum tahu gitu, kalau aku nih transpuan, tapi memang aku dari kecil sudah bantuin mama ke pasar, mama di dapur, seperti itu. Jadi ponakan-ponakan aku pun juga sudah mengerti siapa tantenya ini. Terus kayak, waktu Mama masih kayak bertumbuh remaja gitu, apakah Mama juga main bersama transpuan-transpuan yang tinggal di sini? Enggak, mama lebih banyak dulu main dengan perempuan. Perempuan, terus di umur 20-an ke atas baru mama mengenal yang tempat-tempat mejeng, mama ke sana main, baru dari situ mama, oh iya ternyata banyak loh di sini teman-teman transpuan selain yang salon-salon yang mama suka nongkrong seperti itu. Tapi awal Mama mengidentifikasikan diri sebagai seorang transpuan tuh ada kesulitan nggak sih, Ma? Kayak nggak diterima atau Enggak sih, karena memang Eee, gimana ya, dari kecil kan mama suka ikut emak ya, emak ke pasar. Jadi, emak suka, digodain, "Ma Ani," gitu kan, kan dipanggilnya Ma Ani ya. "Ma Ani, ini mah anaknya beda loh, ini kayak perempuan katanya, cakep," gitu kan, putih, seperti itu. Ya jadi mama memang waktu itu juga kalau ke pasar itu pakai pakaian perempuan, pakai pakaian empok mama itu, kata mama iya. Jadi ya udah nyaman-nyaman aja, sampai pas memang mama istilahnya apa, ini loh gue yang sebenarnya itu pas, pemerintahan Ibu Mega ya. Jadi waktu itu mama ikut, kampanye dengan menggunakan kebaya dan konde, sanggul ada, mama fotonya mungkin nanti bisa mama kirim. Itu pertama diterima keluarga. tapi Ini awalnya sih dulu mama itu menari. Mama menari, terus, mama sampai jadi pelatih tari, sampai mama ngajar di Bogor, di mana, seperti itu. Jadi pelatih menari. Nah, waktu itu mama kan ini lihat ada latihan teater. Terus mama pengen membandingkan loh, gimana sih rasanya main teater? Apa sama kayak di nari gitu? Kok kayaknya asik. Akhirnya mama mencoba lah ya. Waktu itu mama masuk di teater Patimor. Putra Putri masa usia remaja. Meskipun waktu itu mama umurnya udah 20-an lebih kan. Hampir masuk 30. Nah, akhirnya mama nanya dong, "Bang, aku ikut dong main teater." "Lu benar mau ikut?" "Iya." "Nggak enak loh nanti." "Enggak, aku mau mau ngebandingin aja, mau coba boleh lah." "Boleh." Akhirnya ya udah. Nah, di situ kok mama juga merasakan nyaman gitu. Jadi selain nari, mama juga berteater. Selain nari, mama berteater. Kalau habis nari, mama malamnya main teater. Seperti itu kan. Akhirnya mama ikut festival sampai mama waktu itu jadi aktor terbaik kan, 2 bulan berturut-turut, terus juga pernah jadi aktor terbaik se-DKI se-apa, se-Jakarta, itu kan, terus se-DKI, terus juga pernah jadi aktor terbaik se-Indonesia, tuh. Nah, jadi di situ kebetulan Madam Devi juga kan, berkesenian teater ya, akhirnya mama ajak, "Dep, ikut yuk main teater nih kebetulan nih gue lagi butuh teman gitu untuk jadi pelayan." "Oh ya udah deh Ce, yuk ikut." Akhirnya kami main berdua. Nah dari situ banyak sekali sutradara-sutradara yang melirik kan. Dan di Jakarta Barat teater satu-satunya teater yang cuman ada waria, teater waria di Jakarta Barat sini. Nah udah gitu ya udah akhirnya terus terus seiringnya waktu akhirnya kami nih kok kayaknya kita butuh deh teman-teman waria gitu kan reunikan sama sutradara-sutradara. Akhirnya ya udah. Nah, udah terbentuklah waktu itu teater manekin. Nah, jadi sekarang kita bangkitin lagi. Jadi mama ajak 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai sekarang ya lumayan gitu. Jadi disitulah juga kita kan berkesenian untuk menunjukkan kalau transpuan itu atau waria itu bisa loh juga berkesenian selain nyanyi, selain ngamen, istilahnya kami bisa loh berkesenian main teater, puisi, monolog seperti itu. nah untuk teater manekin sendiri itu udah punya berapa anggota kira-kira? Eh sudah banyak sih ya, nanti bisa tahu deh kalau berkunjung. Iya, tapi Banyak soalnya sih, ada sekitar 15-an ya. Heeh. tapi ini nanti katanya kan Desember ada pentas, itu apa pentas pertama atau sebelumnya udah ada pentas nanti? Oh, sebelumnya sudah. Memang kami kan sudah bahkan sudah mengikuti festival kan waktu itu. Festival malah kami masuk di, Ruang Rias waktu itu kan masuk kan.
juara 3 mewakili Jakarta Barat untuk DKI, terus ke Medi Putar, stuck cuman masuk 10 besar, seperti itu. Dan ini pertunjukan yang pertama setelah bangkitnya teater manekin lagi. Ada hal yang berbeda nggak sih menjadi seorang transpuan dulu dan sekarang? Oh banyak, banyak sekali ya. Kalau transpuan zaman dulu itu lebih dihargai, lebih dihargai dan gimana ya, dihargai juga sama kaum laki-laki kan seperti itu. Kalau untuk sekarang kan banyak sekali pembulian gitu. Kalau menurut Mama sih untuk di Indonesia sendiri itu untuk transpuan mengalami kemunduran ya, bukan kemajuan. Beda di tahun-tahun 70-an, mereka sangat dihargai, dihormati seperti itu. Terutama yang mempunyai bakat seni ya, bakat seni dan keahlian. Waduh, mereka luar biasa sangat dihormati. Seperti itu disegani. Di balik setiap langkah yang sempurna di atas panggung, ada usaha yang tak terlihat. Kerja keras, keteguhan, dan hati yang saling mendukung. Setiap gerakan meskipun tampak mudah sebenarnya adalah hasil dari latihan intensif dan dukungan penuh dari sesama anggota. Namun usaha ini tak hanya melibatkan teater Mandakin sendiri. Mereka juga mendapatkan dukungan dari teman-teman dari teater Misici yang dengan tulus memberikan bantuan teknis, inspirasi, dan semangat menghadirkan kesatuan dalam seni. Mereka menyadari bahwa sebuah pertunjukan bukan hanya soal tampil di depan penonton, tetapi tentang berbagi cerita, merangkul keberagaman, dan membangun ikatan melalui seni. Bersama-sama mengatasi tantangan yang datang, mereka merancang panggung, mengatur cahaya, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Setiap langkah yang diambil adalah bukti solidaritas dalam komunitas seni yang saling mendukung. Saya juga berkesempatan untuk mewawancarai Kak Dina, sutradara dari Teater Manekin sekaligus anggota Teater Miss Cici. Sebagai seorang yang terlibat langsung dalam pementasan ini, Kak Dina berbagi cerita tentang bagaimana kolaborasi antara komunitas teater ini terbentuk. Bagi Kak Dina bukan hanya soal mengatur panggung atau mengarahkan para pemain, tetapi juga tentang menciptakan ruang di mana setiap individu bisa menemukan suara mereka dan berbagi cerita yang penting untuk didengar. Nama saya Dina CF, biasa dipanggil Dudut. Saya pemain di kelompok Sandiwara Sunda Misici dan saya juga punya grup sendiri di Anojik Theater sebagai sutradara. Dalam pertunjukan kali ini aku kolaborasi sama Teater Manekin yang dimana kebanyakan pemainnya itu transpuan ya. Jadi di sini kita berkolaborasi untuk membuktikan dalam dunia kesenian bahwa menghapus yang namanya diskriminasi, yang namanya untuk kelompok-kelompok yang minor ya, gitu. Pembuktian bahwa teman-teman yang berkesenian, khususnya di dunia teater, tidak membedakan gender. Terus dalam pertunjukan ini lebih ke cerita keseharian mereka ya, sebelum mereka ada saat ini. Kalau saat ini kan mereka berkecimpung di dunia kesenian, khususnya teater. Tapi nanti juga kita dalam pertunjukan ini ada buku harian transpuan, di mana itu perjalanan mereka sebelum mereka ada di posisi saat ini. Sebelum mereka menjadi aktor, sebelum mereka menjadi make up ya, membantu teman-teman teater yang lainnya. Nah, nanti ada galeri instalasi yang dimana kalian bisa membaca perjalanan mereka, buku harian yang bisa didengar, yang bisa dibaca dan juga bisa ditonton. Gitu. Kira-kira dalam proses pembuatan itu tuh ada kesulitannya apa sih? Sebetulnya tingkat kesulitannya karena aku terbiasa di kelompok Sandiwara Sunda Misici nggak pakai naskah ya. Kalau di teater modern itu kan kita terbiasa dengan naskah. Kalau di kelompok Sandiwara Sunda Misici memang kita tidak pernah pakai naskah, jadi kita improv gitu. Sutradara biasanya hanya menceritakan per babaknya. Oke, babak 1 ceritanya ini, lu jadi ini, silahkan cari teksnya sendiri. Tapi memang kebetulan dalam cerita ini, dalam pertunjukan kali ini di Teater Manekin, kita mencoba untuk mengadaptasi dari teater tradisi tanpa naskah. Tapi memang mungkin patokan-patokan teksnya sedikit-sedikit tetap masih kita arahkan karena memang mereka tidak terbiasa dengan improv. Itu aja sih kesulitannya sebetulnya menyatukan apa ya. Sebetulnya ada menurut orang yang biasa improv pakai naskah itu sulit.
karena naskah itu baku, tidak bisa dikembangin, tidak bisa dikurangin. Udah segitu naskahnya segitu gitu. Untuk orang yang biasa improv, pakai naskah itu susah. Nah, bagi orang yang terbiasa pakai naskah, improv itu susah gitu. Jadi menyatukan antar ini kan menyatukan pemain teater tradisi dan teater modern ini kan tidak mudah ya. Mereka ada yang terbiasa pakai naskah, mereka ada yang terbiasa improv. Jadi menyatukan itu memang agak sulit. Kalau kesenangannya nih dalam proses pembuatan cerita ini. Ya prosesnya pasti seru ya, di mana-mana yang namanya kalau ada teman-teman yang transpuan pasti rame, pasti seru. Eh, aku berkali-kali bertanya sama para aktor gitu, kalian bahagia nggak proses ini gitu. Ya puji Tuhan mereka semuanya ngerasa bahagia sih karena aku juga tidak membebani para aktor untuk urusan blocking, untuk urusan apa namanya teks ya silahkan aja kalian kembangkan sendiri, kalian blocking seenaknya dulu, seenjoynya kalian. Karena aku tipe sutradara yang membiarkan pemainku untuk eksplorasi. Gitu. Itu sih. Di luar kehangatan dan keakraban yang terjalin di teater Manekin, ada cerita lain yang tak kalah penting di Kampung Duri. Kisah tentang perjuangan para transpuan yang hidup di tengah komunitas ini. Eksistensi mereka memiliki sejarahnya sendiri, penuh dengan liku-liku kehidupan yang tak selalu mudah. Pernah terjadi penggusuran di sini. Momen yang meninggalkan luka mendalam bagi banyak warga, termasuk komunitas transpuan. Kehilangan tempat tinggal bukan hanya tentang kehilangan ruang fisik, tetapi juga rasa aman dan tempat berpijak. Namun, seperti akar yang tetap tumbuh meski tanahnya digali, mereka terus bertahan. Saya juga berkesempatan untuk mewawancarai Pak RT yang telah 2 periode menjabat di Kampung Duri. Sebagai pemimpin yang sudah lama mengenal dinamika kampung ini, Pak RT memiliki pandangan yang luas tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dari beliau, saya mendengar perspektif yang penuh perhatian terhadap kesejahteraan warganya. Nama saya Misno, asli Jawa Timur, Pacitan. Saya tinggal di sini dari tahun 86 sampai sekarang. Ya biasa awal bulannya ya kuli-kuli begitu, tapi baru 2 periode itu menjabat jadi ketua RT. Bagaimana awal mula kampung ini bisa terbuka dan menerima komunitas waria? Nah, sebenarnya dari dulu itu udah ada waria itu keluar masuk, datang dan pergi dengan dalihnya, ada yang ngamen, minjem alat buat ngamen itu. Cuman dulu pernah diusir, tapi kita sebelum jadi pengurus pernah diusir. Tapi sebagai saya itu cara pengusiran itu nggak efektif kalau bagi saya. Yang efektif pendekatan, kasih pengarahan, itu yang efektif kalau bagi saya. Bukti giliran saya ngasih itu ada pendekatan, ada terus dikasih pengetahuan. Gini loh caranya hidup bermasyarakat, walaupun statusnya beda, kan? Nah, alhamdulillah diterima. Sebelum kita jadi pengurus, emang ada pengusiran besar-besaran. Karena itu emang zaman dulu tuh saya juga ikut-ikutan, tapi kita nggak gimana ya, nggak serius. Cuman kita kadang-kadang ada jengkelnya gini. Ada salah satu kontrakan banyak ditemukan kondom. Itu yang bikin warga risih tuh, diusir. Tapi ya itu sebenarnya nggak bisa hilang itu sebenarnya. Makanya yang efektif ya seperti saya, ditemuin, diobrolin, kasih pengarahan, udah titik. Ya buktinya sampai sekarang ya aman, diterima diri ya karena ya itu tadi saya ngadakan kegiatan ibarat 17 Agustus ini ada kegiatan untuk ibu misalnya
Ini lomba buat anak-anak, saya minta hadiah sekian. Ya buktinya nurut-nurut aja pada. Kemarin tuh komunitas emang salut juga masalah ini. Ada salah satu waria yang sampai di opnam itu kurang lebih 1 bulan. Kepung waria-waria itu nyebar kemana-mana. Ada komunitas. Nah, salah satulah warga ditanya, mau nggak nungguin ada UM-nya. Berarti kan antara waria emang persatuan bagus. Nah, tapi gue masuk ke wilayah, ya emang itu tadi saya jelasin. Terima dan terima, enggak dan terima. Sekarang tuh alhamdulillah istilahnya nggak ada ibarat orang lu siapa lu gue nggak ada. Ya buktinya saya ngadain kerja bakti. Saya ada orang meninggal, ada orang apa ya buktinya. Cuman kita kan misalnya orang meninggal tetap pakai baju biasa. Cowok pakai celana panjang, kabel pakai rok meninggal. Itu juga begitu saya ngomong. Maksud saya itu gini, biarpun status waria jangan selalu pakai rok, pakai daster jangan. Kalau misalnya biasa ngamen atau biasa di kafe sih, kalau mau pakai rok mau ya silahkan. Gitu. Kalau bertahu di warga, ibaratnya ada kegiatan, ya umumnya lelaki pakai peci. Tapi alhamdulillah kira marah. Itu gimana? Jadi itu kejadiannya sebenarnya gini ya Neng, karena memang kami itu sudah memberitahu teman-teman untuk tidak berisik di malam hari karena mengganggu gitu kan. Juga untuk berpakaian sopan gitu. Kalau untuk di di jalan silahkan gitu, misalnya di lokasi itu silahkan kalian, tapi karena di sini kan warga, jadi ada mungkin ya oknum gitu ya, oknum yang tidak suka juga. Di sini juga mungkin persaingan ekonomi ya, karena satu warung rame dan satu warung sepi. Jadi pokoknya ada oknum yang nggak suka deh terhadap rekan-rekan di sini yang ngontrak di sini. Akhirnya terjadilah pengusiran itu setelah kebakaran. Itu kebakaran katanya yang menyebabkan kebakaran di sini itu gara-gara waria-waria. Sampai waria itu diusir, sampai mereka ada yang lari ke Tangerang, ke Serpong, ke Bogor, seperti itu kejadiannya. Nah, terus setelah kayak diusir gitu, banyak lagi yang balik gak, Mah? Untuk saat ini banyak lagi yang balik ya, karena di pas pandemi di 2020 itu juga sudah ada 80 teman-teman, ternyata udah ada sebagian yang balik lagi. Di tengah kehidupan kampung Duri yang penuh cerita, ada satu sosok yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan kampung ini. Ibu Mariati, seorang wanita berusia 60 tahun yang lahir dan besar di sini. Menyaksikan bagaimana kampung ini berkembang, berubah, dan tetap mempertahankan kekuatan kebersamaannya. Hari ini saya berkesempatan untuk mendengar kisahnya. Ibu Mariati, umur 60 tahun. Udah lama tinggal di sini? Ibu mah lahir di sini, Neng, di Kosburi. Lahir, gede, tua di sini udah. Udah nggak kemana-mana lagi, udah di sini aja. Terus selama tinggal di sini kayak seneng gak, Bu, tinggal di sini? Ya alhamdulillah, disyukuri aja lah, Neng. Mau gimana? Di mana? Tempatnya emang di sini doang. Dibawa enjoy aja, enak aja lah, disyukuri aja, enak. Ya warga-warganya juga enak. Kan kalau orang yang dulu-dulu mah udah nggak ada, Neng. Udah pada banyak yang meninggal. Udah yang dijual, yang pada pindah. Tinggal ibu doang di sini. Udah ini sekeluarga sama Mama Ata. Di sini mah enak-enak aja warganya. Karena orang usaha semua, dagang. Ibu juga kan dagang, kantin. Jadi ya keseharian gitu jarang di rumah. Ini tadi baru pulang jam 4. Jadi orang sibuk semua nih. Jadi gak sempat ngerumpi kalau Ada harapan gak untuk teman-teman waria yang tinggal di sini? Ya maksudnya ya dia biar seharusnya sih kalau misalnya dia punya keahlian kayak Mang Atta gitu kan, ngeriasin, ya nge-makeup
ya artis-artis kan banyak kan yang begitu, yang ada make up ingin kan dia pengennya ya kayak gitu daripada ngamen capek kasihan jalan jauh-jauh kasihan ya dia teman sama kakak aja tuh ada kan yang ngamen kan kasihan jalan dari sini Tangerang Selatan coba kayak gimana coba kayak gitu kalau punya keterampilan kan ya enak Iya. kayak gitu ada wadah gitu jadi nggak terlalu dilihat Iya. ini kalau mama kakak kan punya keahlian dia teater bisa ngeriasin bisa nari dia bisa Iya. adik ibu jadi nggak dia kemana-mana gitu udah punya keahlian di rumah aja juga Iya. ini dulu sama ibu di lesin ngejahit di Kartini lesin bahasa Inggris biar dia punya keterampilan ini biarin begitu ya ibu kasih keterampilan Iya, kan lebih enak gitu kan. iya makanya Nggak perlu hujanan, panasan. makanya dia mah enggak ngamen enggak Iya. iya punya keterampilan jaipongan dulu bisa ngejahit tuh mungkin kalau ngejahit sekarang udah lupa kali ya karena udah lama kan Iya. ya jaipongan ya bahasa Inggris ya sedikit-sedikit mungkin kalau lupa lah bisa kakak Ibu Mariati ditanyai mengenai harapannya untuk teman-teman di Kampung Duri, ia berbicara dengan penuh empati dan keprihatinan. Menurutnya, banyak teman-temannya yang memiliki potensi dan keahlian yang luar biasa. Namun terkadang mereka terjebak dalam rutinitas yang sulit. Seperti yang ia katakan, jika mereka bisa memiliki keahlian seperti Mama Atta misalnya, dalam merias atau make up, mereka bisa mengejar karir yang lebih baik dan lebih terhormat dibandingkan harus mengamen di jalanan yang melelahkan dan penuh tantangan. Selain Ibu Mariati, ada juga Ana, seorang perempuan yang sehari-hari mengelola sebuah warung kecil di depan rumah Mama Atta. Warungnya selalu ramai oleh pelanggan dari berbagai kalangan, menjadikannya tempat persinggahan sekaligus ruang kecil untuk berbincang. Dari balik warung tersebut, Ana sering memperhatikan keseharian para transpuan yang tinggal di sana. Dia tahu banyak tentang mereka. Bukan hanya nama, tapi juga cerita hidup mereka, perjuangan mereka, dan tawa yang mereka bagi meski dunia seringkali tak berpihak. Sore, nama saya Ana. Ya bisa di ini sih kalau bahasa di sini panggilnya Anone. Dan saya lahir di Jakarta, di sini dari lahir lah dari sini. Terus saya udah 43 tahun tinggal di sini. Saya dagang warung Indomie lah kayak warkop gitu. Terus ada yang nasi juga warung soto. Dan saya juga kadang kalau ada acara-acara Mama Atta gitu, yang teman-teman yang waria, saya suka dipanggil buat catering dia gitu, buat masak-masak buat makanan dia. Ya selagi mereka orang enak, nyaman buat saya, ya udah saya juga nyaman gitu. Heeh. Rata-rata di Kampung Duri ini emang banyak kan ya waria yang tinggal di sini? Ya emang sih emang dari dulu emang banyak di sini emang tempatnya lah dari mana pasti berpusatnya ke sini gitu. Karena di sini istilahnya banyaknya udah istilahnya ada ininya lah, ada persatuannya lah di sini gitu. Terus warga-warga lain juga nggak ada yang kayak keberatan mereka tinggal di sini? Sebagian ada yang keberatan, sebagian ada yang nerima gitu. Pasti juga nggak semua lah, semua orang nerima. Ya karena tahu sendirilah mereka orang itu gimana gitu. Dari cara pergaulannya, dari cara pakaiannya, omongannya mungkin gitu. Kalau dari kakak sendiri tuh ada kayak kontranya nggak sih kayak mereka tinggal di sini kayak nggak nyamannya gitu? Kalau saya sih
Ya itu sih emang saya berteman ya, saya juga pernah dagang malam. Dan langganan saya tuh emang waria semua gitu. Yang untuk bagi saya sih nyaman sih, mereka juga pada benar kalau misalkan Mak, aku Eka ngambil dulu deh. Oh ya udah, iya gampang, besok bayarnya iya. Selagi mereka benar ya udah, menurut saya sih gak apa-apa, nyaman aja. Tapi pernah gak ada kayak waria yang bikin kakak gak nyaman gitu? Contohnya kayak tadi dibilangnya kayak mereka ngamen tapi berkerudung gitu. Iya, iya makanya saya juga pengen ngomongin yang itu. Mereka sih nggak apa-apa gitu, dandan ala-ala perempuan gitu, pakai baju perempuan. Tapi yang saya minta tuh udah mereka jangan pakai hijab gitu. Itu juga kan sama aja memperburuk citra yang wanita-wanita berhijab gitu. Mereka istilahnya kan maaf-maaf mereka laki gitu, awalnya lah dari laki. Udah biasa aja gitu, dandan aja, pakaian-pakaian wanita aja, tapi jangan pakai hijab gitu. Tapi di sini banyak ya yang kayak Yang nggak terlalu banyak banget sih, adalah sebagian beberapa orang, tapi mungkin kalau misalkan ini kan bukan bulan puasa, ntar kalau misalkan bulan Ramadan baru tuh mereka rata-rata pada pakai hijab gitu. Mm-mm. terus kayak ada yang pernah bilangin gak sih ke mereka kayak Yang penting untuk saat ini kayaknya sih belum deh ya. Belum ada teguran dari siapapun. Makanya mereka bebas aja gitu memakai hijab, memakai apa gitu. Tapi mungkin kalau untuk pakaian seronok itu udah ada teguran, tapi untuk yang berhijab kayaknya belum ada deh. terus kayak ada harapan gak sih untuk para waria yang tinggal di sini untuk kedepannya? Ya harapan saya sih untuk lebih bagus lagi gitu dalam ini apa, maksudnya dalam kehidupan bisa ini ya, bisa apa sih maksudnya, bisa ngikutin lingkungan gitu, keadaan lingkungan di sini bisa lebih sopan lagi, lebih beretika lagi, omongannya juga pokoknya lebih disiplin lagi lah gitu. Kadang kan ada yang warga yang seronok gitu, apa yang susah dibilangin. Kadang kalau tengah malam mereka pada pulang pada cekakakan ngobrol-ngobrol begitulah gitu, mengganggu yang warga udah pada tidur gitu. Warung kecil Ana menjadi lebih dari sekedar tempat berjualan. Ia adalah simbol penerimaan di tengah komunitas yang seringkali terlalu cepat menilai. Selain Kak Ana, ada juga sosok lain dari warga Kampung Duri yang memberikan pandangannya, yaitu Mariani. Sebagai bagian dari komunitas yang hidup berdampingan dengan teman-teman transpuan, Mariani memiliki harapan besar. Ia berharap agar mereka tidak hanya diterima di lingkungan Kampung Duri, tetapi juga di berbagai lingkungan lain. Menurut Mariani, penerimaan itu bukan sekedar tentang toleransi, tetapi juga tentang menciptakan ruang di mana teman-teman transpuan bisa hidup dan berkembang tanpa rasa takut atau diskriminasi. Harapan ini menjadi pesan yang kuat, menggambarkan pentingnya solidaritas dan empati dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. Oke. Kak boleh perkenalan diri dulu? Kayak nama, umur. Nama saya Mariani, umur 48. Udah berapa lama Kak tinggal di Kampung Duri? Tinggal di Kampung Duri dari lahir ya udah di sini. Biangnya di sini. Terus kayak di sini kerja di sini juga? Aku jualan. Oh, Nerusin usaha mama. Dulu kan mama dagang nasi. Jadi sekarang terusin sama aku. Kan mama udah nggak ada. Sekarang aku yang nerusin. Kayak gimana sih perasaan kakak kayak tinggal di sini, yang di sini kan banyak banget warianya. Ya gimana ya, kita sih enak-enak aja, soal kan emang dari merekanya pun orangnya baik, sopan, terus sama kita pun ngehargain. Terus kan emang Mama Ata juga kan di sini emang dia termasuk yang dituain ya di antara banci-banci itu. Jadi kalau ada apa-apa pada kesini, ada keluhan apa kesini, ada pengaduan apa kesini, jadi cari solusi bareng-bareng. Ada kegiatan apapun mereka pada ngumpulnya di sini. Jadi ya otomatis kita semua banyak gaulnya sama dede orang, jadi udah enak aja, biasa, udah akrab gitu. Tapi kayak dari pandangan kakak tuh warga-warga di sini kayak baik-baik aja ya dengan keadaan mereka. Kita semua baik kok sama dia.
Terus kayak sering juga ya ada kegiatan gitu Ada, bareng. kebetulan kalau ada kegiatan kayak seminar seminar membahas kehidupan mereka tuh kita tuh bagian cateringnya Kak. Karena kan memang ada nanti untuk makan mereka makan siang atau makan malam gitu. Jadi kita tuh ya ada hubungan lah secara nggak langsung kalau ada kerjaan, kegiatan gitu. Tapi kalaupun nggak ada juga ya kita biasa. Say hello, kadang ngobrol bareng deh kalau pulang amin atau mau berangkat. Ma berangkat ya gitu. Kita ya gitu-gitu aja akrab. Enak sih. Tapi dulu tuh ada yang sempat menantang ada mereka di sini gak sih? Menantang maksudnya? Kayak enggak mereka nggak boleh ada di sini Oh, gitu. dulu sempet ya Pak. Dulu sempet ada kayak Diusir. gitu. Yang begitu tuh sempat malah diusir, dikucilkan. Cuman karena kita juga gimana ya ngeliat mereka kan juga cari nafkahnya di sini ya dengan ngamen gitu. Yang penting kan kita di ngasih tahu ke mereka-mereka tuh kalau harus kayak gini, yang sopan ya gimana lah berpakaian, cara berbicara, cara gimana-gimana gitu. Cuman karena waktu itu sempat ada masalah juga, emang sempat di-judge jelek ya. Ada image dia waria tuh begini-begini, sempat ada pengusiran. Tapi alhamdulillah udah ini sih, udah sekarang udah damai, udah aman. Kan di Kampung Duri ini sangat terbuka kan dengan Iya. adanya waria kan kayak kalian menerima mereka dengan baik. Tapi kan banyak nih kampung-kampung lain di luar sana yang nggak semenerima di sini. Kakak ada pesan nggak sih buat mereka kayak jangan misal contohnya kayak jangan ngejudge mereka gitu. Ya pesannya sih selama waria-waria itu sopan, nggak berkelakuan yang gimana-gimana dari cara dia sama kita, cara dia bekerja, cara dia mencari nafkah dengan cara yang sopan, gimana-gimana. Kalau bisa ya jangan dikucilkan atau jangan diusir. Mereka kan juga sama lah kayak kita, cuman beda profesi, beda gimana-gimana doang. Ada harapan gak sih Kak untuk kayak Kampung Duri ke depannya dan komunitas waria yang di sini? Ya harapannya sih gimana ya? Biar diterima aja. Biar diterima di setiap lingkungan dimanapun gitu. Biar bisa diterima. Karena biar gimana juga kan. Mereka juga mungkin nggak mau ya kayak gitu kan. Mungkin emang udah. Kadang emang dari lingkungan juga. Mereka jadi ke bawah arus seperti itu karena pergaulan. Dan mereka pun sebenarnya mungkin nggak mau kehidupan seperti itu. Cuman mungkin karena mereka mungkin memang nyamannya udah di situ. Ya kita kan cuma tinggal menerima, terus juga kalau bisa ada nasihat yang gimana-gimana ya kita nasihatin, kita bimbing biar bisa lebih gimana, lebih baik gitu aja Kak. Saya sangat senang mendengar perspektif warga seperti Kak Ana dan Mariani tentang teman-teman transpuan yang tinggal di Kampung Duri. Dukungan dan harapan mereka menunjukkan bahwa penerimaan dan empati adalah fondasi yang bisa membawa perubahan positif. Semoga kedepannya semakin banyak warga yang memiliki pandangan seperti mereka. Menerima dengan tulus, mendukung tanpa syarat, dan menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa hidup dengan damai dan bermartabat. Meskipun Kampung Duri dikenal dengan suasana yang terbilang bebas dan penuh kebersamaan, tetapi ada peraturan yang harus dihormati oleh semua penghuni, termasuk teman-teman transpuan. Di sini, kedamaian dan kenyamanan hidup berdampingan bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga tentang menghormati aturan dan nilai-nilai yang ada. Emang ada peraturan karena apa? Kalau di wilayah sini itu harus ngikutin peraturan saya sebagai yang bikin ngatur ini. Contohnya apa? Ya, nanya juga. Contoh cara berpakaian. Kalau di rumah di luar sini, entah kamu ngontrak, entah apa, pakaian yang rapi. Jangan terlalu senonoh. Oh ya oke. Terus ada yang masalah ngomong. Emang saya bukan fanatik baucing enggak. Cuman kita nyaranin cara ngomong di wilayah jangan sampai ngomong yang jorok, yang kasar. Karena omongan yang kasar turun jorok, anak kecil tuh cepet nangkep. Kalau udah dewasa mah kan udah karuan. Anak-anak kecil yang bahaya tuh.
Nah, keduanya, terus ketiganya berbaurlah atau berbaktilah berbagi sesama warga lingkungan. Ya alhamdulillah ya ada kegiatan kerja bakti ngikut, ada keagamaan ngikut, atau 17 Agustusan terdepan karnaval. Berarti kan ya, karena diterima karena posisinya itu biarpun statusnya varia kan yang penting kan bagi saya di wilayah itu yang utama tuh. Cara bergaul, cara berkomunikasi, biarpun sesama waria, jangan sampai kayak di luar kan. Ya, biasa aja, jaga kesopanan kan gitu. Itu aja. Tapi alhamdulillah diterima, nggak ada yang marah nggak. Meski ada perbedaan pendapat dan beberapa tantangan dalam kebebasan gender, Kampung Duri terus berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan pendekatan yang bijaksana, komunikasi terbuka, dan kebersamaan, mereka berusaha untuk menjaga keharmonisan tanpa mengorbankan kebebasan individu. Di sini meskipun ada peraturan dan batasan, rasa saling menghormati tetap menjadi landasan yang utama. Meskipun Kampung Duri dikenal dengan suasana yang terbilang bebas dan penuh kebersamaan, tetapi ada peraturan yang harus dihormati oleh semua penghuni, termasuk teman-teman transpuan. Di sini, kedamaian dan kenyamanan hidup berdampingan bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga tentang menghormati aturan dan nilai-nilai yang ada. Saat saya sedang mewawancarai warga dan PRT di Kampung Duri, saya sering mendengar mereka menggunakan kata waria atau bencong untuk merujuk pada teman-teman transpuan. Hal ini membuat saya penasaran, sebenarnya lebih nyaman menggunakan kata transpuan kah atau waria? Untuk mencari jawabannya, saya pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Mama Ata. Oke ya, kalau menurut mama sendiri nih yang sudah, kalau waria yang tua gitu, yang udah lanjut, yang di atas 50, 60, itu memang lebih nyaman dipanggil waria, karena mungkin udah terbiasa ya. Tapi dipanggil transpuan juga, itu nggak masalah. Gitu loh, itu nggak masalah, karena juga kita mengikuti memang kemajuan zaman sekarang dan perubahan yang tadinya dari kata wadam gitu kan ya, terus jadi waria, terus dirubah lagi jadi transpuan. Ya udah, kita mengikuti, tapi gitu kan kenyamanan dalam diri kok lebih enaknya dipanggil waria, karena mungkin udah dari dulunya dengar bahasa itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak masalah dalam jurnalistik atau gini, maaf ya, kita di sini harus menggunakan transpuan. Oh ya udah, oke, kita mempergunakan transpuan juga. Mereka juga udah paham gitu. Memang mereka lebih taunya transpuan gitu. Kan waria kadang-kadang mereka jarang gitu loh. Yang mereka tahu misalnya sebutan kayak orang-orang awam atau orang-orang yang belum sama sekali mengerti waria atau transpuan kan biasanya manggilnya bencong, itu loh yang bencong itu, seperti itu, atau itu loh yang banci itu, seperti itu. Kalau dipanggil bencong atau banci? Kalau untuk misalnya mengunjukkan rumah gitu ya, misalnya numpak tanya, mau nanya dong rumahnya, atau oh, ada yang bencong itu gitu kan, biasanya suka gitu, di sana loh, di sana. Tapi sekarang mereka lebih banyaknya rumah Mama Ata, oh Mama Ata yuk di sana, salon Mama Ata gitu. Kalau dulu memang belum ada julukan Mama, sering gitu, oh Ata yang bencong itu, yang salon yang rias ya, di sana rumahnya diunjukin gitu. Karena ya memang orang-orang itu belum ngerti itu, kadang-kadang bukan bilang oh Ata yang waria, bukan. Jadi karena mungkin kan dari dulunya itu sebutan bencong itu kan memang udah mendarah daging dan melekat gitu, turun temurun, sampai kan kadang anak-anak kecil juga bilang ada bencong gitu. Bukan ada transpuan atau ada waria atau ada wadam, enggak. Mereka jadi lebih ini, itu bahasa barbar sebenarnya ya, bahasa barbar. Dan kami itu oke kecuali di jalan gitu, di jalan tuh bencong lu, baru kita marah gitu loh. Asalkan adanya positif. Iya. Berbicara dengan Mama Ata, saya juga penasaran dan perspektif seorang jurnalis tentang penggunaan istilah waria atau transpuan. Untuk itu saya bertanya langsung kepada Pak Alex, seorang jurnalis dan direktur dari media Kabar Sejuk, mengenai preferensi istilah yang lebih tepat digunakan dalam dunia jurnalistik. Halo, saya Alex Sunadi, Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, Sejuk. Oke, menurut Bapak, apa pandangan Bapak terhadap kayak masyarakat yang masih menggunakan kata-kata waria atau bencong gitu? Ya, jadi memang di sebagian masyarakat masih menggunakan kata-kata yang derogatory ya, merendahkan, seperti bencong, seperti banci gitu ya.
terhadap teman-teman atau komunitas transpuan gitu ya. Kadang-kadang untuk bercandaan, kadang-kadang untuk melecehkan gitu ya. Seperti itu dengan penggunaan kata-kata itu. Pada tanggal 8 dan 9 Desember lalu, Teater Manekin membawakan pertunjukan berjudul Pasar 39 ke panggung legendaris Taman Ismail Marzuki. Di sini, di jantung Jakarta, mereka menyajikan kisah penuh emosi dan makna, menggugah penonton untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Alex tentang pentingnya penggunaan istilah yang tepat dalam dunia jurnalistik, seni juga memiliki tanggung jawab yang sama, memberi ruang dan suara bagi identitas yang seringkali terabaikan. Itulah yang dilakukan Teater Manekin melalui Pasar 39. Dengan kepekaannya, mereka tidak hanya menciptakan pertunjukan, tetapi juga membuka ruang dialog tentang kehidupan yang jarang tersorot, menghadirkan cerita yang menyentuh dan relevan bagi kita semua. Tunjukan Teater Pasar 39 menghadirkan kisah tentang kehidupan para anggota Teater Manekin sebelum mereka menemukan teater. Dalam pementasan tersebut, mereka menceritakan perjalanan hidup yang penuh liku, mulai dari pengalaman menghadapi kecanduan narkoba hingga bagaimana Mama Atta mengajak mereka untuk bergabung di dunia teater. Melalui cerita-cerita kelam yang dibawakan dengan penuh keberanian, mereka berusaha melawan stigma negatif bahwa hidup para transpuan hanya begitu-begitu saja. Kisah-kisah tersebut tidak hanya mengungkap sisi humanis dan perjuangan mereka, tetapi juga berhasil menyentuh hati para penonton. Panggung Taman Ismail Marzuki berubah menjadi ruang penuh haru, di mana penonton merasakan kedalaman cerita yang disampaikan dengan kejujuran dan kekuatan. Dari pertunjukan itu, Teater Manekin berhasil menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi media untuk menyuarakan keberanian, meruntuhkan stereotip, dan memberikan pesan bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang bermakna, apapun latar belakang mereka. Ini masalah siapa dicampur? Ya ampun, lu di kamar mandi rame-rame ada apaan sih? Di Jepang cel, buat gue. Jepang sampai sepunti lu. Si Jepang cel, gue langsung jadi sama pada kapal gue gitu. Ya, cepat bener. Jepang gedor, gue biar tacel. Woi! Gantian! Bukan dulu banget. Bukan enggak. Gue bongkar nih. Roda masih Jepang. Roda malu. Lo ribet dandan aja. Dasar lo. Awas lo ya. Satya. Aduh Wanti, lu kalau minjem duit, lihat muka orang dong Wanti. Tapi kalau gua tahu lubang pinjol, udah dari dulu gua pinjam Wanti. Gak usah pakai lu ngomong. Balik-balik aja, tinggal lagi deh. Ngomong pinjam, emang kalau gak ada sama sekali. Luar siang malam lu, cepat lu, nyawa dan cari. Aduh, lu yang anjing, lu yang monyet, lu anak bandung. Saya juga kasihan datang. Mereka telah dilahirkan, mereka juga diciptakan Tuhan. Mereka ada di
sekarang insan di dunia juga ada rasa kasih sayang. Iya. Setelah panggung teater manekin ditutup, gema pertunjukan mereka tetap terasa di hati para penonton. Banyak yang masih membicarakan adegan-adegan tertentu yang begitu mengesankan, menghadirkan cerita yang menyentuh dan memikat. Beberapa penonton bahkan menghampiri Mama Atta, memberikan bunga sebagai tanda apresiasi atas penampilannya yang penuh emosi dan keberanian. Di antara mereka yang hadir malam itu, terlihat sosok artis terkenal, Aming. Ia datang khusus untuk menonton dan memberikan semangat kepada teman-teman transpuan yang tampil di atas panggung. Kehadirannya memberikan dukungan moral yang besar, menunjukkan bahwa perjuangan mereka diakui dan dihargai. Setelah pertunjukan, suasana semakin hangat saat Mama Atta dan anggota teater manekin berkumpul bersama, termasuk Aming, untuk makan malam. Momen ini menjadi penutup sempurna dari hari yang penuh emosi. Sebuah selebrasi kecil atas kerja keras mereka dan sebuah perayaan untuk solidaritas dan kebersamaan yang tak tergantikan. Kampung Dori, tempat di mana keberagaman hidup berdampingan, adalah rumah bagi teater manekin. Perjalanan teater manekin menuju panggung Taman Ismail Marzuki adalah bukti nyata dari semangat, keteguhan, dan solidaritas dalam komunitas seni yang saling mendukung. Mereka tidak hanya tampil di depan penonton, tetapi mereka menampilkan kekuatan komunitas, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan tekad untuk menyampaikan kisah yang penting bagi kehidupan mereka. Akhirnya, ini bukan hanya soal seni atau pertunjukan, tetapi tentang penghargaan terhadap manusia, keberagaman, dan cerita yang berharga dari setiap individu, apapun identitasnya. Di balik setiap gerakan, ada semangat yang menyatukan kita semua. Mereka telah dilahirkan, mereka juga diciptakan Tuhan. Mereka ada di antara insan di dunia, juga ada rasa kasih sayang. Mereka juga tak sengaja berada di antara hidup kita, menerima seadanya sabda Tuhan. Jua berikanlah tempat dalam kehidupan. Apa dosa kami kepadamu? Apa cinta kami tak berlaku? Aku pun bernyawa sepertimu.
waktu, berikan padaku masa depan juga damai di hatiku.